Sudah 6 tahun, jadi sejak Mei 2020. Mei 2020. 20 Mei 2020. Sebelumnya Ibu bertugas sebagai apa? Guru, Sebagai guru. berangkat dari guru. Jadi seleksinya itu dari guru langsung ke pengawas sekolah, tapi tentu saja ini ya ada seleksi yang ketat ya. Oh, gitu, oke. Saya lebih dari 30 tahun ya, jadi sebagai pendidik dari guru sampai ke pengawas ya. Tentu bukan hal yang baru tentang kenakalan anak-anak ya. Kalau anak-anak SMA kan remaja ya, secara umum dalam rentang masih remaja. Nah ini kenakalan yang umum ya, masih kategori ringan sih yang saya tahu, yang utamanya yang saya dampingi ini ada 13 sekolah Mas sekarang. Ini kenakalan-kenakalan yang umum dari dulu dan sekarang hampir sama sih. Kenakalan yang kategori ringan, tapi bisa juga berat tergantung orang, tergantung murid itu, tergantung budaya dari masing-masing tempat kan. Contohnya kenakalan menyapa teman dengan sapaan yang bukan namanya. Oh gitu. Atau mengolok-olok teman dengan nama orang tuanya. Masih ada seperti itu. Oh iya, dan itu kalau saya tanya di sekolah, itu kebanyakan sambil tersenyum Bapak Ibu guru menjawabnya karena itu guyonan Bu gitu ya. Itu guyonan gitu. Padahal bisa saja itu kategori bully. Oh iya. Bully ya. Nah, Ya, bullying. jadi harus hati-hati gitu. Itu termasuk bullying verbal gitu ya. Dan itu masih ada. Itu sangat-sangat perhatian ya saya terhadap hal-hal seperti itu. Jangan sampai terjadi bullying walaupun dikatakan guyon, saya sampaikan nggak boleh. Karena pernah terjadi, tapi bukan di sekolah dampingan saya saat ini. Pernah terjadi ada anak ngolok-ngolok nama orang tua, anaknya ini lapor ke orang tuanya ke sekolah bawa senjata tajam. Itu di Kabupaten Bojonegoro, tingkat SMP. Nah, berarti kan tidak bisa disepelekan. Ada yang sangat tersinggung jika disapat dibuat olok-olok nama orang tua, kan tidak boleh. Tapi ada juga menganggap itu guyon. Gitu. Tetap saya menyampaikan tidak boleh. Itu ya termasuk mengolok-olok nama temannya dengan sapaan yang lain ataupun menyapa dengan olok-olok nama orang tua, nggak boleh. Dan itu bagaimana mengkomunikasikannya? Tentu saja semua GTK ya, kepala sekolah dan guru, tendik semuanya kolaborasi. Siswa pun juga kami sentuh. Jadi saat-saat tertentu saya tuh ke kelas begitu, ataupun ada acara tertentu pembinaan yang ada di situ dilibatkan anak-anak, kesempatan itu juga saya gunakan. Oke. Kita masalah olok-olok tadi atau bullying ya itu dulu sampai sekarang masih ada. Masih ada. Nah, itu bahkan sejak saya sekolah mungkin ya. Iya. 30 tahun yang lalu. Pasti Mas. Yakin itu dampaknya besar. Tinggal positif atau negatif. Dampaknya tapi besar. Walaupun saya nggak melakukan penelitian fokus itu ya Mas, tapi dampak besar karena itu yang digenggaman anak-anak, ya kan? Ya. Anak-anak menggenggam itu. Nah positif negatif tergantung anak itu bijaksana untuk dirinya menggunakan media sosial. Misalnya satu saja platform TikTok misalnya, itu yang sudah bagi anak-anak udah sangat akrab ya, mulai TikTok tuh mulai 2018 ya sekitar 2018. Juli 2018. Nah itu positif banyak banget. Postingan edukasi banyak banget. Bisa dapat ilmu dari situ? Iya, diterapkan gitu ya. Ilmu edukasi tentang pendidikan, tentang karakter, tentang bagaimana menggunakan media sosial tertentu yang untuk masa depannya pun ada.
Tapi negatif banyak banget, dari postingan gaya hidup, dari postingan busana yang mestinya nggak pantas untuk norma di kita, postingan misalnya gaya hidup make up dan lain-lain yang belum waktunya anak-anak, itu pengaruh besar. Anak-anak jadi konsumtif, gaya hidupnya bisa saja berdampak ke yang lain ya, misalnya mestinya uang untuk iuran, bisa saja iuran kas misalnya, bisa saja untuk pakai bedak. Oh gitu. Itu kan juga sebenarnya kenakalan ya, iya. ringan. Pengaruh, salah satu pengaruh buruk Media dari sosial. media sosial. Ada pengaruh baiknya, ada juga pengaruh buruknya. Iya. Oke. Nah, itu Mas, tiga-tiganya berpengaruh. Keluarga pastilah, gitu ya. Keluarga pasti karena keseharian berangkatnya dia tumbuh berkembang dari keluarga. Kemudian secara umum waktu dia dalam sehari di keluarga umumnya ya lebih banyak gitu ya, dan di sekolah. Terus pertemanan di luar sekolah, misalnya di masyarakat, di circle-nya dia di luar sekolah, kan nggak mesti teman sekolah kadang-kala. Semuanya berdampak pasti untuk dia berkembang, kemudian bagaimana karakter dia sehingga dia kategori nakal atau tidak gitu. Pasti ya. Iya Mas, tentu saja caranya ya harus kerjasama semuanya. Sekolah, sinergi atau kolaborasi dengan orang tuanya, kemudian tentunya dengan lingkungan masyarakat. Jadi bersinergi, nggak mungkin orang tua sendiri karena waktunya tidak hanya di rumah, nggak mungkin di sekolah saja, sedangkan dia juga di rumah dan di luar rumah gitu ya. Nah, berarti kolaborasi Mas. Di sekolah ya melakukan hal yang sama, di rumah juga orang tua juga mengawasi anaknya dengan benar. Kemudian lingkungan ini juga mendukung. Iya. Jadi gesekan ya istilahnya kalau lingkungan. Makanya anak-anak harus pinter-pinter milih circle yang positif, dan ini orang tua harus perhatian ini, dituntun untuk mencari teman yang baik, pertemanan yang baik. Oke. Gak bisa sekarang dilarang karena eranya. Nah, tapi saya kesempatan ini sangat berterima kasih kepada pemerintah yang sudah punya kebijakan pembatasan usia. Itu mantap. Paling tidak mengurangi ya, untuk mengurangi usia tertentu itu. Karena dampak negatifnya kan banyak banget. Terus nggak mungkin melarang, Mas. Karena udah zamannya. Jadi istilahnya didiklah anak pada zamannya. Karena zamannya media sosial. Jadi iya betul, dan justru gunakan itu untuk mendidik. Gunakan itu untuk media kita supaya anak kita baik. Supaya anak kita menjadi anak yang positif, tidak nakal. Contoh yang bisa dilakukan, misalnya saya sebagai orang tua benar-benar memanfaatkan media sosial itu untuk anak-anak saya. Gimana caranya seperti itu? Ya, jadi saya berpikir begini Mas, kesempatan anak untuk keseharian kita ajak bicara itu minim Mas. Jam sekolahnya sangat padat, setelah sekolah les, di rumah udah capek, nanti kita nasihati kadang masuk entah sekian persen kan ya, karena dia harus ngerjakan PR dan lain-lain. Kemudian kepikir saya, oh anak itu sekarang media sosial kan. Jadi saya nasihat-nasihat dan ilmu-ilmu tentang karakter dan lain-lain itu saya selipkan untuk anak saya tuh di media sosial, Instagram, TikTok utamanya. Apakah anaknya ibu juga nonton media sosial ini? Insya Allah. Karena gitu. Iya, karena saya tag, karena gitu. Saya nge-tag gitu. Iya, saya sapa dia. Oh gitu. Iya. Jadi yang khusus, ya maksudnya yang ini saya bidik anak-anak saya juga, maka saya tag.
Jadi dia insya Allah baca dan bahkan dia juga komentar. Ada yang beberapa dikomentari, ada yang tidak dikomentari, tapi saya yakin dia baca. Iya, ini hal yang baru Bu ya, menasihati anak lewat media sosial. Positifnya apa? Iya. Sewaktu-waktu dia buka, dilihat, dibaca, dipahami, dicermati berkali-kali. Selama postingan itu masih ada. Dan positifnya lagi tidak hanya untuk anak saya. Untuk yang lain. Anak sebayanya bisa lihat ataupun menginspirasi orang tua untuk melakukan hal yang sama misalnya, atau ilmunya bisa diambil. Gitu. Nah, yang bisa saya nggak bisa jawabnya karena saya belum mengadakan penelitian tentang itu ya. Pastinya ada dua macam. Ya ada yang sudah memanfaatkan benar-benar, ada hanya penikmat. Bahkan penikmat yang negatif. Maksudnya ya seleb-seleb. Konten yang tidak ada hubungannya mendukung pendidikan anak, atau dia memang menikmati mengadopsi tapi tidak produktif konten. Tapi kalau saya memang produktif konten. Iya, jadi contoh konten saya itu saya beri tertentu gitu ya. Jadi ada yang parenting, keluarga, ada yang tentang sekolah dampingan dan lain itu macam-macam saya pisah-pisah. Gitu. Jadi tergantung penikmatnya ingin melihat apa gitu. Itu sudah ada terpisah-pisah saya kelompokkan. Mungkin memang orang kan nggak mesti seperti saya, gitu ya. Bisa saja begini yang ringan, postingan yang bagus tentang parenting, nasihat-nasihat itu bisa saja hanya mengunggah ulang, posting ulang. Dia kan tidak harus membuat konten baru, bisa memposting ulang postingan yang bagus, yang mana ini bisa dilihat anaknya, bisa postingan itu dikirimkan ke anaknya kan, via WA atau apa. Itu kan sudah nasihat, tidak langsung dari beliau orang tua, tapi mengirimkan konten orang lain tentang mendidik anaknya kan. Tidak harus produksi sendiri. Tapi memposting ulang postingan orang lain. Itu yang lebih ringan lah. Gitu. Daripada tidak sama sekali. Hanya dia nonton, tidak bisa memanfaatkan itu untuk edukasi anaknya kan. Dan padahal semua anak-anak remaja itu ya punya akun semuanya. Kalau Ibu sendiri akun apa aja, media sosial apa aja yang itu? Atau memang semua platform Ibu punya? Semua insya Allah punya. Ya tapi yang saya menyesuaikan kebutuhan anak-anak ya. Anak-anak ini dalam artian anak saya dan murid. Yang lagi gencar kan, kalau anak-anak kan sudah nggak Facebook ya, jadi TikTok dan Instagram. Ya, itu yang utamanya yang aktif saya isi. Kalau Facebook memang agak orang yang agak tua Ibu. Iya, jadi anak-anak ini benar-benar saya tanya di kelas itu, siapa yang punya ini punya Facebook, rata-rata sudah nggak ada. Anak-anak Gen Z dan Alpha. Bukan Gen Z ya, Alpha sekarang ya. Anak baru, murid baru ini nanti Alpha. Berarti Gen Z terakhir ini mereka nggak pakai tertentu lah media sosial Ibu. Oke. Iya. Tentu saja harapan saya ini sebagai orang tua ya, untuk anak-anak, karena godaan terbesar adalah media sosial. Lihat sendiri ya Mas, media sosial seperti itu godaannya. Ini kalau godaan berarti yang negatif ya. Nah itu tentu harus bijaksana dalam menggunakan. Justru dengan media sosial itu bisa dioptimalkan manfaatnya. Bukan godaannya tapi manfaatnya. Misalnya saya menggerakkan 3 tahun ini menggerakkan LinkedIn Mas. Apa itu? LinkedIn. Nah itu sekolah-sekolah dampingan saya gerakkan. Sekolahnya punya, kemudian murid-murid saya gerakkan punya. Justru mengoptimalkan media sosial untuk karirnya ke depan. Mulai dikelola dari SMA. Mantap. Gitu. Iya. Jadi portofolio, semacam portofolio. Nah, betul. Branding dirinya mulai dibangun.
dan itu luar biasa kalau anak-anak secara optimal. Berarti Dan gerakan bisa dilihat Mas, jadi tagar gerakan link in Bu Restu. Jadi di situ gerakan link in di sekolah-sekolah ya. Ya, jadi pesan saya untuk orang tua, selama ini memang saya sebagai pihak, misalnya sebagai pihak Cabdin atau sekolah ya, sangat-sangat berharap orang tua bisa diajak bekerja sama, berkolaborasi untuk mewujudkan anak-anak hebat, anak-anak yang nantinya mencapai cita-citanya, selamat dan bahagia ke depannya. Nah, berarti harus kerjasama, perhatian terhadap anak-anaknya, tidak bisa istilah Jawanya menjaga no gitu ya, sepenuhnya terhadap sekolah. Jadi harus bekerja sama. Nah, mungkin ada tips Mas ya, kalau sebagai orang tua ya, mudahnya kalau supaya bisa mudah diingat, tipsnya itu dengan cinta. Bagaimana itu? Kita pasti orang tua cinta terhadap anaknya, ya ini yang normal gitu ya. Jadi semua langkah yang dilakukan orang tua untuk anaknya itu harus didasari cinta. Nah, cinta ini juga saya kemas bisa menjadi ini ya, bisa menjadi akronim juga sih ya. Iya. Panjangan dari apa? Bisa untuk memudahkan ya. Jadi C-nya itu cinta itu sendiri ya. Semuanya didasari cinta. Kemudian I-nya interaksi. Interaksi yang positif, yang intens ya. Jadi yang inilah continue dengan anak-anak, interaksi yang baik gitu ya dengan anak-anaknya. Kemudian N-nya netral. Orang tua harus bersifat netral. Misalnya di rumah ada berapa putra-putrinya harus sama, tidak boleh pilih kasih, tidak boleh cenderung ke siapa, berupaya untuk netral. Iya. Bisa saja netral berarti begini, kalau ada cerita sesuatu tentang anaknya, misalnya laporan dari sekolah tentang anaknya, jangan langsung negatif anaknya yang disalahkan sepenuhnya, ataupun jangan langsung protes ke sekolah. Ada kan orang tua yang ada laporan guru langsung atau nggak terima, malah sekolah diserang, nah, kan itu. Jadi harus netral, pelan-pelan. Bagaimana itu dikomunikasikan ya. N-nya netral, T-nya teladan. Orang tua itu harus menjadi teladan bagi anak-anaknya. Oh iya. Semuanya. Jadi keteladanan orang tua. A-nya ajarkan akhlak. Akhlak di sini termasuk adab sudah di dalamnya. Jadi di dalam standar kompetensi lulusan itu Mas, yang pertama keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu sudah termasuk. Akhlak itu macam-macam sudah di dalamnya. Jadi akhlak beragama, akhlak pribadi, berarti akhlak terhadap diri sendiri, akhlak terhadap sesama, berarti orang lain, akhlak terhadap alam, ya, akhlak bahkan sampai bernegara juga. Itu semuanya udah diatur. Jadi sistem pendidikannya udah bagus, standar kompetensi lulusan udah bagus, tinggal bagaimana menerapkan. Gitu. Dan itu tadi kolaborasi. On your computer, on your tablet, and on your phone.